Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas TPPKBB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester individu saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Keuangan untuk mahasiswa yang tinggal kos di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang pertama saya bahas yaitu latar belakang kenapa saya mengambil topik ini. Terutama ada pendidikan tinggi semakin populer, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyebabkan manajemen keuangan pribadi itu semakin sulit. Mahasiswa, khususnya yang tinggal di kos-kosan, menghadapi tantangan biaya hidup dan pendidikan yang tinggi. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan menjadi hambatan utama para mahasiswa. Mahasiswa seringkali berada di persimpangan antara memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menginvestasikan uang untuk pendidikan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dinamika pengelolaan keuangan mahasiswa yang tinggal di kos dan dampaknya terhadap pengalaman pendidikan mereka. Di sini saya akan membahas tentang data commentary dari tabel yang sudah saya sajikan. Bisa kita lihat di tabel ini ada detail biaya saldo yang terdiri dari uang bulanan, biaya kos, kebutuhan makanan dan minuman, serta saldo akhirnya. Bisa kita lihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sedang mengalami masalah dalam mengolah anggaran bulanannya. Pengeluaran terbesar yang langsung mengurangi sepertiga dari saldo awalnya, yaitu biaya kos bulanan sebesar Rp300.000. Meskipun pengeluaran untuk listrik dan gas menunjukkan penggunaan hemat dari tabel ini, tetapi mereka tetap menghabiskan anggaran yang tersedia. Biaya laundry juga ya, bisa kita lihat menunjukkan uh, upaya untuk menghemat waktu dan tenaga dan memilih pekerjaan per waktu atau kuliah. Pengeluaran untuk pasta gigi dan sabun relatif kecil, tetapi penting dalam hal kebutuhan kos, sementara pengeluaran untuk makanan dan minuman mencerminkan upaya mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan anggaran yang terbatas. Namun, fakta bahwa hanya tersisa Rp3.000 pada selalu akhir menunjukkan bahwa siswa ini tidak memiliki banyak ruang untuk mengatur anggaran keuangan mereka. Tidak adanya anggaran untuk hiburan, kegiatan sosial, atau tabungan menunjukkan bahwa mahasiswa ini mungkin memerlukan metode pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk membuat uang mereka tetap aman dan jaga-jaga jika ada keadaan darurat. Selanjutnya ada literatur review. Sini ada 4 literatur review yang saya ingin bahas. Yang pertama ada dari Rama Eva Susanti S. Pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan fintech payment terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Studi ini meneliti bagaimana manajemen keuangan pribadi mahasiswa dipengaruhi oleh pembayaran fintech, self-efficacy, dan literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 variabel tersebut mempengaruhi keuangan pribadi mahasiswa secara bersama dan parsial. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, keyakinan diri dalam pengelolaan keuangan, dan penggunaan fintech sangat penting untuk meningkatkan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Yang kedua ada dari Tina Bulan AP, manajemen keuangan untuk anak kos. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting bagi mahasiswa, terutama mereka yang tidak tinggal di rumah. Pembuatan anggaran, pencatatan keuangan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, menabung, memasak sendiri, mengoptimalkan biaya hidup dan transportasi, dan mencari cara tambahan untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan sampingan atau beasiswa adalah strategi utama dalam manajemen dan mengelola keuangan dari anak kos. Yang ketiga, ada dari Widya Ningsih Hendi, implementasi pengelolaan keuangan dan pengeluaran konsumsi mahasiswa FK UNJ yang kos di Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mahasiswa mengelola keuangan dan pengeluaran konsumsi mereka saat tinggal jauh dari rumah. Studi ini menunjukkan bahwa makanan dan minuman adalah pengeluaran yang paling besar oleh mahasiswa dan paling penting juga. Diikuti oleh biaya kuliah dan akomodasi. Studi ini juga menunjukkan bahwa memang dalam konsumsi mahasiswa seperti makanan dan minuman memang sangat besar dan harus dikontrol agar dia bisa mengelola keuangannya lebih baik. Yang keempat ada Waluyo, FIA, dan Marilna MI 2019, peran literasi keuangan dalam mengelola keuangan mahasiswa Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan keuangan mahasiswa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan itu sangat penting untuk mengelola keuangan mahasiswa. Ini mencakup hal seperti menentukan sumber dana apa yang harus digunakan, mengelola risiko,
dan mempersiapkan masa depan. Penelitian tidak hanya menegaskan bahwa pengetahuan sangat penting, tetapi juga menunjukkan bahwa pendidikan dan teknologi itu dapat membantu. Selanjutnya ada research gap dan research question. Nah, ini yang saya dapatkan dari uh, literatur review yang sudah saya bahas. Yang pertama ada dari research gap, yaitu terbatasnya penelitian tentang pengelolaan keuangan mahasiswa di lingkungan spesifik seperti kos-kosan. Bisa kita lihat, tadi research tidak terlalu banyak ya, untuk lingkungan spesifik seperti kos-kosan research-nya. Kedua, ada kurangnya pemahaman tentang pengaruh literasi keuangan, efikasi dari finansial, dan pengelolaan fintech terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Bisa kita lihat, dari jurnal yang kedua, mahasiswa banyak yang kurang memahami dari tiga variabel tersebut, dan itu padahal sangat efektif untuk mengelola keuangan mahasiswa. Yang ketiga, belum ada penelitian yang mempertimbangkan pengaruh faktor luar seperti literasi keuangan keluarga terhadap perilaku konsumtif dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Ya, yang dibahas dari tadi, yaitu adalah faktor internal saja, tapi kita tidak melihat faktor eksternal dan faktor luar yang bisa mempengaruhi pengelolaan keuangan anak kos tersebut. Yang terakhir ada keterbatasan penelitian yang hanya berfokus pada aspek kuantitatif. Jika kita lihat dari data komentarnya, dari literaturnya, bisa kita lihat yang selalu diambil itu dari sampelnya selalu pakai metode kuantitatif, tapi jarang kita lihat dengan metode kualitatif. Nah, research question yang muncul, yang pertama, dari literatur review tadi, yaitu menurut saya bagaimana mahasiswa mengolah keuangan saat tinggal di kos-kosan atau lingkungan sejenis. Karena ini faktor kritikalnya ya, gimana gitu cara mengelola keuangan agar tetap bisa survive dan tetap bisa ada untuk keadaan darurat dan mungkin untuk jalan-jalan atau ya seperti berjalan dengan teman-teman juga gitu. Yang kedua ada apa pengaruh literasi keuangan, efikasi dari finansial dan pengelolaan fintech terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang ini bisa dilihat dari yang jurnal kedua juga ya. Pengaruhnya itu memang sangat penting. Yang ketiga, bagaimana perbedaan strategi pengelolaan keuangan mahasiswa berdasarkan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, gimana sih perbedaan strategi? Misalnya ada orang yang tinggal di kos-kosan yang seperti ini, ada yang tinggal di kos-kosan yang lebih elit, ada yang tinggal di apartemen mungkin, atau apa, gimana sih perbedaan strateginya. Yang keempat, apa peran pendidikan keuangan dan teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan mahasiswa. Nah, ini sangat penting dalam mengolah keuangan. Nah, peran pendidikan keuangan dan teknologi, karena kan bisa kita lihat zaman semakin maju, kita bisa meningkatkan literasi keuangan kita dengan belajar membaca buku tentang keuangan, atau bisa kita browsing internet dengan teknologi yang sudah ada. Sekian, terima kasih dari presentasi hasil ujian tamat semester ini video saya. Mohon maaf jika bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.